Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sobat Teduh yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah untuk dapat melaksanakan kewajiban kita selaku hamba, yaitu melakukan ibadah kita, ya, yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana satu perintah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia beribadah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat Teduh sekalian, salah satu ibadah kita di bulan suci Ramadan itu adalah ibadah saum. Saum menurut bahasa itu adalah al-imsak, yang berarti berhenti ataupun menahan. Di sana itu menahannya dari mana? Menahannya itu adalah menurut istilah al-imsaku minal fajri ilal maghrib. Bahwasanya yang namanya menahan dari apa nih? Menahan dari pagi, dari waktu fajar sampai nanti maghrib. Menahan dari dalam hal apa saja? Menahan dari rasa lapar kita, menahan dari nafsu kita, ya, atau hubungan suami istri. Ini kita tahan ini. Dari kapan? Dari mulai waktu fajar sampai waktu maghrib nanti, ya. Ini yang namanya saum. Jadi maaf, sobat Teduh sekalian, yang namanya saum bukan hanya menahan saja, ya, bukan hanya menahan saja. Tapi karena apa nih kita menahannya? Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya target. Target kita di dalam saum itu adalah la'alakum tattaqun, agar supaya kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini adalah apa? Ini adalah bentuk cinta Allah kepada kita, dan sebagai bentuk nikmat Allah kita itu kasih, sebagaimana kita masih kasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap beribadah kepadanya, ya. Tak lupa shalawat dan salam, sobat Teduh sekalian, kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, hingga kepada kita semua selaku umatnya istiqomah dalam menjalankan. Baik sobat Teduh sekalian, dalam mukadimah tadi saya menjelaskan tentang definisi saum itu sendiri, bahwa saum itu adalah menahan, al-imsak, ya. Dan kita punya target, ya. Targetnya apa? Targetnya adalah la'alakum. Nah, apabila kita lihat yang namanya saum itu, yang ada dua contoh, ya, dua contoh hewan yang kita ambil pelajaran dari ibadah saum itu. Kenapa? Kan kita punya target, tujuan akhirnya itu adalah tatakun itu. Kita lihat di sini ada dua hewan, yang pertama ada saumnya itu saum ular, ada saumnya saum ulat. Ini berbeda. Dua makhluk ini dua makhluk ini saum, mereka melakukan ibadah, ya, tapi menahan diri dari rasa lapar itu, ya. Tapi kita bisa ambil pelajarannya, bisa ambil pelajaran dari dua makhluk ini. Ular, pada saat dia hendak melepaskan kulitnya, ya, ataupun bahasa Sunda memegar lah gitu kan, ya, dia bagaimana? Ya saum, ya. Tapi dan nanti hasilnya bagaimana? Ya, dia tidak makan, ya, dia tidak makan beberapa hari. Untuk apa? Untuk melepaskan kulit yang ada pada dirinya itu, ya. Ini saumnya ular, ya. Nah, berbeda dengan saumnya ulat. Mohon maaf, punten, ya. Kalau ular kita lihat terlihat seperti indah lah, ya. Contohnya ular albino, kan, ya, bagus, ya kan, ya. Pada saat dia, tapi kalau setiap ular, ya kan, ya, pada saat dia melepaskan kulitnya, dia menjadi buas, ya. Ini ular. Dengan ulat kita lihat bagaimana si ulat itu, ya kan, ya. Ulat itu wah geli, ya kan, ya. Komo ku naona ku bulu-bulunya itu, ya kan, ya. Kadang kan jijik melihat ulat itu. Pada saat dia mengalami saum, ya, dia mengalami saum, menahan rasa laparnya itu dalam masa apa? Dalam masa kepompong. Ya, dia saum, tapi pada saat dia beres saumnya itu, dia berubah, ya, berubah menjadi metamorfosis, ya, namanya itu, ya, berubah menjadi suatu bentuk yang lebih indah, ya, tidak menggelikan seperti
atau ya menjijik, ya, gila ya pada saat dia menjadi ular ya. Ini hasilnya. Proses saum pun sama, proses saum di kita pun sama ya. Kita saum, jangan sampai kita saumnya seperti ular. Kita ibadah saum, kita menahan lapar ya, kita menahan hawa nafsu kita selama 30 hari ya full, tapi pada hasilnya, pada akhirnya kita malah tidak mendapatkan apapun di sana. Tidak ada perubahan apapun pada saat kita sudah melaksanakan ibadah saum itu. Nah, ini yang harus kita jaga, sobat teduh sekalian ya. Kita saum nih saat ini, kita saum ya, nahan lapar, nahan haus, nahan nafsu seks kita ya kan ya. Tapi endingnya gak ada perubahan ya. Apa bedanya dengan saumnya ular ya, malahan lebih buas lagi ya kan ya, segala dirusak ya pada saat ini. Tapi kita ambil pelajaran seperti saumnya ular ya. Saumnya ular bagaimana? Dia saum ya kan ya, awal nggak ada apa, terus ada perubahan nih setelah membereskan saumnya tersebut ya. Maka di sini kita bisa ambil pelajaran dari dua makhluk ini. Ya, manusia pun sama ya. Manusia pada saat kita saum ya, jangan sampai itu tidak ada perubahan sama sekali. Kita menuju apa? Menuju fitrah nantinya. Yaitu maka kenapa nanti di akhir kita akan merayakan yang namanya Idul Fitri, kembali kepada fitrahnya. Kita mensucikan ini. Kenapa dalam bulan suci Ramadan itu kita mensucikan diri kita dari yang namanya dosa? Karena salah satu nama bulan di bulan suci Ramadan adalah bulan Maghfirah. Syahrul Ramadan, Syahrul Maghfirah. Kenapa? Karena di saat itu kita banyak meminta ampun kepada Allah untuk apa? Mensucikan diri kita. Ya, dari apa? Dari dosa kita. Jangan sampai jangan tinggalin deh. Yang kita meninggalkan saum kita di bulan suci Ramadan, kita begitu saja. Ya, cuman hanya apa? Hanya bisa menahan lapar saja atau nahan haus saja, tapi nggak ada maknanya. Gitu. Ya, apa tujuan dari kita adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ini endingnya kita. Ending apa? Ending kita nanti di hari setelah kita melaksanakan atau membereskan saum di bulan suci Ramadan itu. Karena memang ya sobat teduh sekalian, yang namanya Ramadan itu adalah panas artinya, gersang Ramadan itu. Nah memang betul ya, kita akan mengalami namanya rasa lelah pada saat rasa lelah di bulan Ramadan itu ya. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita memang jangan sampai karena niatan yang lain ya, tapi kita betul-betul di bulan suci Ramadan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Allah itu melihat seseorang itu bukan hanya dari fisiknya, tapi apa? Nilai ketakwaan. Sebagaimana kan ada satu keterangan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi kalian itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Yang apa? Dalam salah satunya adalah takwa itu apa? Proses. Takwa itu prosesnya apa di musim Ramadan? Ya kan ya? Ya kita ibadah. Ya, ibadah apa saja? Ibadah saum. Ya kan ya? Allah akan tingkatin nilai-nilai pahalanya di bulan Ramadan itu. Ya, saum. Kalau lipat gandakan, yang sunnah menjadi nilainya pahalanya menjadi wajib. Ya, nah ini sobat teduh sekalian, ya kita manfaatkan bulan suci Ramadan sebagai bulan yang menjadikan muhasabah buat diri kita dan menjadi nilai yang lebih baik nanti di akhirnya, agar kita mendapatkan tujuan kita ya, yaitu takwa ya. Nah ini sobat teduh sekalian ya, beberapa pesan ya, dari beberapa pesan yang di bulan suci Ramadan itu ya, jangan sampai kita ambil pelajaran ya, beberapa pelajaran, salah satunya adalah saum ya, saum itu dari saum itu sendiri. Jangan sampai kita lewatkan ya ibadah-ibadah kita ya di bulan suci Ramadan, karena beberapa varian yang sudah saya jelaskan itu banyak varian ibadah di bulan suci Ramadan yang Allah akan lipat gandakan. Baik sobat teduh sekalian ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada guna manfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi sobat teduh sekalian semuanya. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,